Shalom, selamat malam, salam sejahtera, saudara dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senang sekali kita kembali ada di channel YouTube saya, channel Ellen Hana. Dan support saudara, dukungan saudara berupa like, share, komen, dan subscribe akan menjadi berkat buat saya untuk terus menghadirkan channel ini dan bersama-sama jadi berkat buat kita semua. Dan saya berdoa saudara, kiranya berkat-berkat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat senantiasa menyertai saudara. Dan saudara, seorang hamba Tuhan yang saat ini dipakai, diurapi oleh Tuhan Yesus, dia berkata bahwa pada umumnya manusia itu takut dengan 3D. Yang pertama adalah devil, yang kedua adalah darkness, dan yang ketiga adalah death. Manusia takut dengan yang pertama, devil, takut dengan kuasa gelap. Kemudian yang kedua darkness, takut dengan kegelapan. Dan yang ketiga adalah death, manusia takut dengan kematian. Dan memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada umumnya secara mendasar manusia itu lebih menyukai kehidupan dan takut kepada kematian. Mari kita melihat beberapa sikap dari orang-orang yang ketika meninggal justru mereka tidak menunjukkan raut wajah ketakutan, mereka tidak panik, tidak histeris, tetapi dengan penuh sukacita iman mereka menyambut beralihnya mereka dari dunia yang fana ini kepada dunia baka, yang justru mereka tahu mereka akan menghadap kekekalan bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat mereka di sorga penuh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, Mazmur 23 ayat 4, Raja Daud, raja yang disenangi di Israel, pemazmur yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Dia berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kegelapan, ataupun dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Kemudian saudara, Filipi 2 ayat 23, Rasul Paulus menulis, aku didesak dari dua pihak, yang bersama kamu itu menyenangkan baik, tetapi akan jauh lebih baik apabila aku diam dan pergi menghadap kepada Kristus dalam kekekalan. Rasul Paulus menulis bahwa ada lebih baik baginya jikalau ia ada bersama-sama dengan jemaatnya ketika itu, tetapi akan jauh lebih baik lagi jikalau ia pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya di kekekalan. Filipi 2 ayat 23. Kemudian saudara John Bunyan, seorang hamba Tuhan dan penulis buku Perjalanan Seorang Musafir, dia berkata, menjelang kematiannya, jangan menangisi kematianku, sebab aku akan pergi menghadap Bapa kemuliaan, dan justru aku akan bersama-sama dengan saudara-saudara lain yang seiman, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Nah saudara, Polikarpus, salah seorang murid dari Rasul Yohanes, salah satu rasul dari Tuhan Yesus, yang juga adalah jemaat di jemaat Smyrna ketika itu, waktu dia diperhadapkan dengan pengadilan yang menentukan hidup atau matinya, kemudian hakim yang menangani perkaranya ini, perkara si Polikarpus, dia merasa iba, merasa kasihan dengan seorang pria yang sudah hampir 90 tahun, jikalau ia harus dijatuhi dengan hukuman mati. Dan kemudian karena dia merasa iba, dia prihatin dengan Polikarpus yang usianya sudah hampir 90 tahun ketika itu. Kemudian dia berkata, sangkalilah imanmu supaya engkau bisa lolos dari jerat hukuman maut ini. Dan kemudian Polikarpus berkata, aku sudah 80 tahun hidup di dunia ini dan tidak pernah Tuhan Yesus menyangkali aku. Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak baik kepada aku. Tuhan tidak pernah menyangkal aku. Masakan aku menyangkal dia, Tuhan dan Juru Selamatku, di usiaku yang sudah 86 tahun ini. Dan dengan iman yang kokoh, dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, Polikarpus tidak bergeser sedikit pun untuk menyangkali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia harus menjalani hukuman bakar, saudara, karena keteguhan imannya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saudara, Ignatius, murid lain juga dari Rasul Yohanes, ketika dia menghadapi eksekusi dari Kaisar Roma yang kejam, menghadapi kematian, dijatuhi hukuman mati, berupa dilemparkan kepada binatang buas ketika itu, justru dia menulis kepada jemaat Antioquia waktu itu. Dia juga adalah uskup dari jemaat Antioquia. Dia katakan, jangan pernah memohonkan pengampunan kepada kaisar yang kejam ini. Dan ketika dia dilemparkan kepada singa-singa yang ganas sebagai makanan buat singa-singa lapar ini, justru dia dengan keteguhan imannya dia berkata, kemarilah hai binatang buas, santaplah aku, makanlah aku, dan cabik-cabiklah daging aku, asalkan engkau jangan mencabik imanku. Dan aku tidak akan pernah menyangkali iman kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Kemudian saudara, Dwight Moody, ketika dia menghadapi kematian, dia
berkata, dia seorang penginjil yang terkenal dari Inggris. Dia berkata, aku melihat pintu terbuka dan Allah sedang memanggil aku. Dan kemudian juga saudara, menjelang ajalnya, John Wesley, pendiri gereja Metodis, dia mengatakan, suasana Allah bersama-sama dengan manusia sungguh indah tidak terbanding. Dan saudara, ada juga seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pada awal abad ke-19, Charles Finney. Ketika itu dia adalah seorang mahasiswa di jurusan hukum, fakultas hukum, dan sudah hampir selesai untuk mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum ketika itu. Dan satu pagi saudara, dia duduk di kantor pengacaranya. Dan di situ tiba-tiba dia mendengar suara yang berkata kepada dia, Charles Finney, setelah engkau selesai kuliah engkau mau apa? Dan dia jawab, kepada suara itu dia menjawab, tentu saja aku akan menjadi ahli hukum. Dan ditanya lagi oleh suara tadi, setelah engkau menjadi ahli hukum, engkau mau jadi apa? Dan dijawab lagi oleh Charles Finney, dia bilang, setelah aku menjadi seorang ahli hukum, tentu saja aku akan bekerja dan menjadi kaya. Dan suara itu terus bertanya kepada dia. Dia tanya lagi kepada Charles Finney, setelah engkau menjadi kaya, bekerja dan menjadi kaya, engkau mau jadi apa? Dan dengan mulai jengkel, Charles Finney menjawab, tentu saja aku akan menjadi kaya. Tentu saja aku akan menjadi tua, saudara. Setelah bekerja menjadi kaya, dan dijawab lagi oleh Charles Finney, aku tentu saja akan menjadi tua. Dan setelah itu saudara, suara ini terus bertanya lagi, Charles Finney, kalau engkau sudah tua, engkau mau jadi apa? Dan dijawab oleh Finney spontan, tentu saja aku akan mati. Sampai di sini saudara, dengan jawaban ini, tentu saja aku akan mati. Charles Finney tersentak. Dan ini menjadi bahan perenungan yang kuat di dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan sejak saat itu saudara, dia berpikir tentang sesuatu yang akan dibawanya nanti menghadap kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Dia berpikir bahwa hidup ini tidak cuma sampai di sini saja, tapi ada satu hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Hidup dalam kekekalan itu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan apabila manusia semuanya, Charles Finney ini yang ketika itu dia berpikir harus menghadap kepada Tuhan dalam kematian. Dan sejak saat itu saudara, sejak dia mendengar suara itu, setelah engkau mati engkau mau apa? Ini menjadi bahan perenungan yang kuat dan mendesak dia untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan sejak saat itu saudara, dia hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan dia melayani Tuhan justru bukan sebagai seorang ahli hukum, sebagai seorang pakar hukum saudara, tetapi justru dia hidup menjadi seorang hamba Tuhan. Dan selama layanannya 50 tahun saudara, Charles Finney ini telah membawa ratusan ribu orang untuk percaya, bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang luar biasa saudara. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan. Satu ayat saudara yang sudah saya siapkan di sini. Satu ayat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, Habakuk pasal 1 ayatnya yang kedua saudara. Habakuk pasal 1 ayat yang kedua, dan saya akan membacakannya buat saudara. Demikian firman Tuhan saudara. Habakuk pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Habakuk 1 ayat 2. Dan saudara, sama seperti Nabi Habakuk, di mana juga kita pada hari-hari ini berteriak, Tuhan, sampai berapa lama lagi kau biarkan aku dalam pergumulan, dalam kesesakanku, dalam masalahku, menghadapi hari-hari ini di mana ketakutan, kegemparan terhadap virus penyakit samar COVID-19 ini ada di seluruh penjuru bumi. Berapa lama lagi Tuhan kau biarkan aku? Aku ada dalam tekanan, di dalam kemandekan usahaku, dalam sakit penyakitku, menghadapi rumah tangga yang tidak harmonis, menghadapi anak-anak yang pergaulannya tidak sesuai dengan didikan orang tua dan lain sebagainya. Dan sama seperti Nabi Habakuk, dia berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Justru aku melihat penindasan, aku melihat kekejaman, aku melihat kejahatan di depan mataku, sampai berapa lama lagi Tuhan? Tetapi saudara, pengkhotbah berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Raja Salomo berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu juga untuk mati, untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, memanen apa yang kita tanam. Ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan lain sebagainya saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya saudara. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah Raja Salomo, bahwa untuk segala sesuatunya
ada masanya, ada waktunya, termasuk untuk pergumulan kita, untuk permasalahan kita. Seperti Nabi Habakuk, dia katakan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai berapa lama lagi? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang tahu. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan kita, tahu dengan batas waktu kita, ketahanan waktu kita menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, menghadapi masalah. Dia adalah Tuhan yang menghitung. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita, tahu tiap-tiap musim dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang menghitung segala sesuatu, tahu waktu yang terbaik buat kita, waktu kita mendapat perkenanan Dia, waktu kita dididik oleh Dia, waktu kita menerima berkat, waktu yang terbaik Tuhan tahu. Dia tahu segala waktu dalam kehidupan kita. Kairos yang terbaik itu ada di dalam tangan Tuhan, dan Dia tahu segala musim-musim dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghitung kegembiraan, sukacita, pergumulan kita, masalah kita, dan berapa lama kita ada dalam pergumulan. Dia tahu, Dia Tuhan yang menghitung. Alkitab mencatat, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Perjanjian Lama, ketika orang Israel waktu itu ada di padang gurun, ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir sampai ke padang gurun, dan kemudian mereka berontak, Tuhan menghitung loh saudara. 10 kali Tuhan katakan, yang telah melihat, orang-orang Israel yang melihat keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat di tanah Mesir, kemudian dibawa ke padang gurun, dan sudah 10 kali melihat itu tetapi memberontak kepada Tuhan. Waktu itu tidak ada air, belum juga seberapa lama mereka sudah marah-marah, sudah bersungut-sungut kepada Tuhan dan berkata ingin kembali ke Mesir. Waktu mereka ingat kepada roti, kepada apa yang mereka nikmati di tanah Mesir, kemudian secepat itu mereka minta kepada Musa untuk dikembalikan ke Mesir dan lain sebagainya. Dan Tuhan menghitung, saudara, 10 kali bangsa Israel melihat tangan Tuhan yang dahsyat, pertolongan Tuhan yang ajaib kepada bangsa ini, tetapi masih terus memberontak. Ketika itu, saudara, para pengintai yang 12 orang ini kembali dari tanah Kanaan dan memberitakan berita negatif tentang tanah ini, tetapi ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang berkata, tidak, kalau Tuhan janjikan kita akan masuk ke tanah Kanaan, maka kita akan masuk. Dan ketika itu mereka mencoba melempar batu kepada Yosua, Kaleb, bahkan kepada Nabi Musa, Harun, dan kepada orang-orang yang ketika itu dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, menjadi pemimpin bangsa ini. Akhirnya Tuhan murka, dan sejak itu keluarlah firman bahwa mereka yang sudah 10 kali melihat kebaikan Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi memberontak menolak firman Tuhan, Tuhan berkata mereka tidak akan pernah masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, untuk dinikmati oleh umat perjanjian, umat Israel ketika itu, saudara. Dan kemudian Alkitab mencatat dalam kitab Daniel pasal 4, Raja Belsyazar, saudara, yang ketika itu dia berpesta dalam kemegahannya, dalam pesta pora, saudara. Kemudian dia melihat sebuah tangan yang menulis di dinding pada kapur istana, dan kemudian artinya diterjemahkan oleh Daniel bahwa Tuhan menghitung pemerintahan dia, Tuhan menghitung dia, menimbang dia di neraca, dan kedapatanlah Raja Belsyazar ini terlalu ringan bobotnya, terlalu ringan dalam hal kebaikan, terlalu ringan dalam kasihnya kepada sesama. Dia seorang raja yang lalim. Dikatakan oleh Daniel, kalau dia ingin membunuh siapapun, dia bunuh rakyatnya, pembesarnya, dia bunuh tanpa pandang bulu. Kalau dia katakan dia menghukum dengan semena-mena, itu dilakukannya. Dan ketika firman itu turun, saudara, bahwa raja ini kedapatan pada neracanya yang ditimbang oleh Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu waktunya, Tuhan yang menghitung, didapatilah Raja Belsyazar ini terlalu ringan bobotnya dalam hal kebaikan. Maka Alkitab berkata bahwa pada malam itu juga raja ini terbunuh, dan kerajaannya beralih kepada negara lain, kepada negara Media dan Persia. Sekali lagi, saudara, Tuhan menghitung segala sesuatu. Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan engkau membiarkan aku melihat kejahatan, aku melihat penindasan, aku melihat kesusahan bangsaku. Sama seperti kita yang mungkin hari-hari ini berteriak kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan aku ada dalam kesesakan, aku ada di dalam pergumulanku, menghadapi segala sesuatu, permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, sakit penyakit dan lain sebagainya, permasalahan usaha,
anak-anak dan apapun masalah di hidupku, sampai berapa lama lagi Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu waktu-waktu terbaik dalam hidup kita. Tuhan tahu menghitung sampai berapa lama lagi waktu yang Dia perlukan supaya bisa menunjukkan kemuliaannya, pertolongannya turun, perkenanannya turun kepada kita, anak-anaknya saat ini, saudara. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kabar baiknya seperti yang saya katakan tadi, jangan putus asa, sebab Tuhan kita, Tuhan Yesus tahu akan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita selama-lamanya ada di dalam pergumulan, ada dalam tekanan, tapi akan ada waktu di mana seperti sebuah kidung pujian berkata, seperti pelangi sehabis hujan, begitu juga dengan janji Tuhan. Tidak akan selamanya ada gelap, tetapi satu hari pasti akan timbul terang. Tidak selamanya ada badai, tidak selamanya ada hujan, tidak selamanya kita dikatakan oleh firman Tuhan terus-terus menabur, bersusah, berlelah, berjerih lelah ketika kita menabur, mulai membajak, kita mulai menyemai benih, menunggu waktu. Tetapi akan ada waktunya bagi kita untuk harvest, saudara, untuk panen, untuk segala sesuatu. Seperti kata pengkhotbah, ada waktunya. Jangan putus asa, saudara. Ada waktunya kalau kita mengalami pergumulan, ada waktunya kita ditolong oleh Tuhan. Sama seperti seorang janda yang dikatakan 12 tahun mengalami pendarahan, bukan satu kebetulan. Ketika itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di tengah-tengah keramaian, bukan satu kebetulan. Tuhan menghitung 12 tahun dia mengalami pendarahan yang hebat. Bahkan Alkitab menulis, saudara, Alkitab mencatat dia sudah menghabiskan segala-galanya, sumber daya, tenaga, waktu, kekayaannya dihabiskan untuk mengobati penyakit pendarahan ini. Saudara, bukan satu penyakit yang mengenakan bagi seorang perempuan, seorang wanita yang harus mengalami pendarahan terus-menerus selama hidupnya. Ketika itu sudah 12 tahun. Dan seperti dikatakan oleh saya tadi, saudara, bukan satu kebetulan. Karena Tuhan sudah menghitung waktunya. Sudah lama 12 tahun Tuhan menghitung waktu si janda ini. Dan ketika itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan oleh imannya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa terjadi, saudara? Dia disembuhkan ketika itu juga, detik itu juga, oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata, ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari aku. Bukannya Tuhan tidak menghitung apa yang diderita, dialami oleh wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini, saudara. Tetapi ada masanya bagi Tuhan untuk melihat segala keletihan kita. Tuhan tahu segala kelemahan kita, kecapean kita, saudara, menghadapi segala sesuatu. Dia menghitung segala sesuatu. Sehingga pada hari itu juga dia katakan, pergilah anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Kemudian saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Orang-orang, anak-anak Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan, diingat oleh Tuhan, dikeluarkan Tuhan dari pergumulan mereka, dari apa yang mereka harapkan. Karena seperti apa yang dikatakan tadi, saudara, tidak selamanya malam, tetapi ada siang. Tidak selamanya kita berjerih lelah, menabur, tetapi ada saatnya kita untuk mengalami panen, mengalami kesembuhan dari sakit kita, mengalami pertolongan Tuhan dalam masalah kita dan lain sebagainya. Tuhan tidak lupa, Tuhan tidak lalai akan kita dalam pergumulan kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun ada dari antara kita yang menganggap Tuhan lalai, Tuhan lupa dengan janjinya, tetapi tidaklah demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengingat kita, anak-anaknya. Nah, saudara, saya catat di sini Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh. Sudah berbulan-bulan mereka terapung-apung di atas bahtera itu, menunggu sampai air banjir bandang besar itu yang menenggelamkan bumi dan segala isinya. Berbulan-bulan terombang-ambing di atas bahtera itu bukan sesuatu yang mengenakan, saudara. Tentunya ada rasa jenuh, ada rasa bosan kepada Nabi Nuh dan semua yang ada di bahtera. Bahtera itu ketika itu ada 8 orang, istrinya, 3 anaknya dan menantunya. Tetapi justru di saat-saat yang tertentu Tuhan mengingat Nuh, dan Alkitab mencatat Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh, dan Tuhan membuat dia untuk bisa segera keluar dari bahtera itu dan menikmati kehidupan normalnya sebagai seorang kepala keluarga. Dan mereka kemudian turun dari bahtera dan kembali menjalani kehidupan normal.
Tuhan mengingat saudara. Tuhan mengingat Tuhan mengingat juga saudara dan saya. Tidak selama-lamanya Tuhan melupakan saudara. Kemudian saya catat di sini saudara, Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah. Alkitab mencatat bahwa sampai pada masa tuanya, sampai pada masa lanjut usia Abraham dan Sarah, keluarga ini tidak dikaruniai seorang anak pun oleh Tuhan. Tetapi justru pada saat dimana orang berkata tidak mungkin lagi, tidak bisa bagi keluarga ini untuk punya anak, mengingat usia yang sudah tua, sudah tidak produktif lagi untuk melahirkan, tetapi justru Tuhan sanggup. Dikatakan di situ Allah memperhatikan Sarah, Allah mengingat Sarah, dan kemudian Tuhan berjanji untuk memberikan seorang anak yang akan lahir dari rahim Sarah yang sebelumnya itu tertutup, rahim Sarah mandul. Tapi Tuhan sanggup memberikan seorang keturunan dari rahim yang mandul itu. Allah mengingat Sarah. Dan saudara, Kejadian 30 ayat 22 saya catat di sini, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti kita juga saat ini, Tuhan memperhatikan saudara dan saya dalam apapun yang kita rasakan, tekanan, beban, atau apapun, segala keletihan kita, kelesuan kita di dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara. Rahel juga demikian, dan Sarah juga, dan semua tokoh-tokoh Alkitab yang diingat oleh Tuhan. Dikatakan lalu Tuhan mengingat Abraham, lalu Tuhan mengingat Sarah, Tuhan mengingat Nuh, Tuhan mengingat Rahel. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mengingat mereka, Tuhan juga mengingat kita yang hidup hari-hari ini, anak-anaknya. Dan saya catat juga di sini saudara, Keluaran 2 ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mendengar umat Israel mengerang karena penindasan di Mesir, karena pengerah-pengerah mandur-mandur Mesir memperlakukan mereka dengan kejam, dengan tidak manusiawi, sehingga mereka tertekan dan kemudian mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat Allah mendengar erangan mereka. Tidak selamanya Allah melupakan, tetapi ada satu masa di mana Allah memperhatikan, di mana Allah ingat akan kita. Sudah begitu lama anak-anakku ada dalam pergumulan, sudah begitu lama anak-anakku ada dalam kesesakan. Akan ada waktunya kesembuhan, akan ada waktunya kelepasan bagi anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap percaya, menantikan janji Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 19 saudara, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana yang dengan air mata bercucuran datang kepada Imam Eli dan dikira dia mabuk karena merindukan seorang anak di dalam hidupnya. Dan ketika anak ini sudah ada, yaitu Nabi Samuel, dengan penuh sukacita iman, anak yang baru seorang ini yang dikaruniakan Tuhan, yaitu Samuel, justru Hana dalam imannya dia katakan, anak ini aku persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Seumur hidupnya dia akan melayani Tuhan. Dan saudara, karena iman Hana ketika itu, dari anak yang satu ini yaitu Samuel kecil yang dia berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, justru Tuhan menambahi dia dengan beberapa orang anak lagi. Tuhan tidak lupa saudara. Tuhan justru memberi kepada kita lebih dari apa yang kita berikan buat Tuhan. Hana memberikan seorang anak untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir saudara, saya catat di sini Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Saudara, Alkitab berkata begini, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, yaitu Cornelius, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Perhatikan saudara, kata Allah mengingat engkau. Satu penghiburan yang luar biasa bagi kita hari-hari ini. Jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Allah mengingat engkau. Allah tahu musim-musim terbaik, waktu-waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 saudara berkata, pencobaan-pencobaan, kesesakan-kesesakan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan kita. Pada saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang pasti, untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dia ingat akan perjanjiannya dengan kita, anak-anaknya. Perjanjiannya untuk menolong kita. Perjanjiannya untuk memberikan perkenanan. Ketika sakit, ada saatnya kita disembuhkan. Ketika kita berbeban berat, ada tangan Tuhan yang memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa dalam segala sesuatu kehidupan kita, mau susah, mau duka, dalam keadaan sehat sakit, Tuhan tidak pernah melupakan kita.
Kitalah yang kadangkala, yang kerap kali melupakan Tuhan. Apabila kita ada dalam posisi yang di atas, kemudian kita lupa dengan keberadaan kita di hadapan Tuhan, dari mana kita berasal. Tapi sebaliknya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan yang sudah kita nikmati saat ini menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.